Bro, apakah saat ini lo seorang pria? Atau jangan-jangan lo sebenarnya masih bocah? Gue nggak berbicara soal usia, bro. Ketika usia lo 17 tahun, 25 tahun, bahkan 30 tahun ke atas, nggak ada jaminan bahwa lo telah berubah dari seorang bocah menjadi pria sejati. Ini fakta kejam yang harus lo sadari. Berubah dari seorang bocah menjadi pria sejati memang nggak mudah, bro. Apalagi di dunia modern seperti saat ini. Kita terlalu sering diracuni doktrin-doktrin sesat. Orang-orang mengatakan bahwa sesuatu yang terlihat feminim itu lebih baik, dan maskulin adalah hal yang jahat. Jika lo berbicara dengan hati-hati dan selalu memikirkan perasaan orang lain, lo akan dianggap baik. Tetapi jika lo berbicara dengan tegas dan to the point, lo akan dipandang sebagai orang yang jahat. Di sekolah, sebagian besar guru lo adalah perempuan. Jika lo tidak bersikap seperti anak perempuan yang baik, lo akan dianggap melakukan kesalahan. Lo harus lebih banyak diam di kelas dan bermain di meja masing-masing. Sebagai anak laki-laki, jika lo lebih suka bermain di lapangan atau melakukan permainan yang menantang, lo akan diceramahi habis-habisan, bro. Dan kita tahu, para guru menerapkan sistem ini dengan tujuan yang baik, demi melindungi lo dan menghindarkan lo dari masalah. Tetapi di saat bersamaan, secara nggak langsung, sistem ini membatasi perkembangan lo sebagai anak laki-laki. Dan menjadi pria sejati itu nggak mudah, bro. Coba pikirkan, seorang anak perempuan secara otomatis akan berubah menjadi wanita ketika mereka mencapai kematangan, baik dari segi fisik maupun usia. Sedangkan anak laki-laki, mereka harus melewati berbagai tes untuk berubah menjadi seorang pria. Nggak ada sesuatu yang berjalan otomatis bagi seorang pria. Perhatikan para pria yang selama ini lo hormati. Apa yang membuat lo menghormati mereka? Kesuksesan, keberanian, kemampuan memecahkan masalah, atau keahlian dalam memimpin. Apapun yang membuat lo menghormati mereka, nggak ada hubungannya dengan faktor usia. Sekarang lo sadarkan, bro, berubah dari bocah menjadi seorang pria sejati itu nggak mudah. Bahkan jika lo bisa menghindari doktrin-doktrin sesat di dunia modern, itu aja nggak cukup, bro. Lo harus memahami 5 hal yang bisa merubah lo dari seorang bocah menjadi pria sejati. 1. Tanggung jawab. Seorang bocah selalu ingin melakukan apa yang dia mau, kemudian menyalahkan orang lain ketika mendapatkan masalah dari semua perbuatannya. Bukannya bertanggung jawab, seorang bocah lebih suka mengeluh ketika menghadapi masalah dan selalu memposisikan dirinya sebagai korban dalam situasi apapun. Sedangkan pria sejati, mereka memahami bahwa selalu ada tanggung jawab yang harus diambil. Berani bertanggung jawab berarti lo juga berani mengambil alih semua masalah dalam hidup lo, dan lo berkomitmen untuk menyelesaikannya, bukannya malah berlari, apalagi sampai menyalahkan orang lain. Di mana posisi lo berdiri saat ini, di mana posisi lo berdiri di masa depan, bukan ditentukan oleh orang lain, tetapi diri lo sendirilah yang menentukannya. 2. Lebih banyak bertindak daripada berbicara. Beberapa orang mungkin terlihat sebagai pria berdasarkan penampilannya, tetapi menjadi seorang bocah berdasarkan tindakan dan ucapannya. Mereka selalu membanggakan jumlah wanita yang sudah berhasil ditaklukkan, seberapa banyak uang yang mereka hasilkan, dan seberapa jago mereka dalam perkelahian. Tetapi kita tahu, bro, apa yang keluar dari mulut mereka hanyalah omong kosong. Menjadi pria yang disukai cewek-cewek, menjadi pria yang sukses secara finansial, menjadi pria yang kuat dan dihormati, semua itu hanya bisa diraih dengan kerja keras. Seorang bocah lebih suka mendapatkan validasi tersebut melalui cara yang instan, yaitu berbicara omong kosong dan membanggakan diri sendiri. Menjadi keren karena ucapan bukanlah sesuatu yang nyata, bro. Omong kosong yang lo ucapkan demi membuat diri lo terlihat keren di depan orang lain, cepat atau lambat, pasti akan terbongkar. Pria sejati tahu bahwa yang lebih keras bukanlah ucapan, melainkan tindakan. Mereka tahu kapan harus diam dan kapan harus fokus pada pekerjaan tanpa mengeluh.
Karena seorang pria lebih fokus pada tindakan ketimbang ucapan. 3. Berhenti bermain game dan PMO. Bermain video game mungkin sesuatu yang menyenangkan, tetapi lo harus sadari bahwa game yang lo mainkan saat ini diciptakan berdasarkan naluri lo sebagai pria. Coba pikirkan bro, mengapa di luar sana banyak pria yang kecanduan bermain game? Tentu saja karena mereka menyukai tantangan, persaingan, pengakuan, dan hal-hal lain yang sebenarnya merupakan keinginan dasar para pria. Jika lo terjebak dalam kecanduan bermain game, maka secara nggak langsung, lo akan meredam ambisi dan energi lo di dunia nyata. Inilah alasannya, orang yang kecanduan bermain game cenderung menjadi malas, nggak bersemangat, dan nggak punya tujuan hidup. Dampak ini juga berlaku buat lo yang kecanduan PMO. Lo hanya mendapatkan kepuasan palsu, dan nggak mau berusaha mendapatkan kepuasan di dunia nyata. Lo jadi nggak bisa mendekati wanita, karena rasa nggak percaya diri, dan mindset bahwa lo bisa mendapatkan kepuasan seksual melalui PMO. Sadari hal ini sebelum lo benar-benar terlambat bro. 4. Kontrol emosi. Seperti yang gue sebut di awal, seorang bocah selalu melakukan apa yang dia mau. Mereka selalu ingin melepas emosi sebebas-bebasnya. Dan lagi-lagi bro, doktrin di dunia modern mendukung hal seperti ini. Kita sering mendengarkan doktrin bahwa manusia harus mendengarkan perasaannya dan berekspresi berdasarkan apa yang sedang dia rasakan. Doktrin ini selalu diselipkan di balik kalimat-kalimat yang terdengar indah, seperti kebebasan berekspresi atau kemerdekaan diri sendiri. Amerika Serikat adalah negara yang sangat gencar menyebarkan doktrin seperti ini. Dan apa yang bisa kita lihat di sana bro? 90% pelaku penembakan anak-anak di sekolah di Amerika mengatakan bahwa mereka melakukan kejahatan sebagai cara untuk mengekspresikan diri. Ini hanyalah satu dari ribuan contoh buruk ketika lo terlalu mengikuti perasaan dan gak bisa mengontrol emosi. Emosi bukanlah hal yang buruk bro, tetapi emosi yang disalurkan dengan cara yang salah, itulah yang buruk. Gue sering bertemu bocah yang memutuskan pergi ke tempat gym karena emosi dan kemarahan mereka. Mereka membentuk badan jadi lebih kuat karena dulu sering dibully di sekolah. Bocah-bocah ini kemudian berubah menjadi pria sejati. Ini adalah salah satu contoh positif dalam mengontrol emosi dan menyalurkannya melalui cara yang produktif. Ketika lo merasa kecewa, marah, atau jengkel, salurkan emosi itu ke hal-hal yang bisa berdampak baik untuk diri lo sendiri. Mindset inilah yang akan membentuk lo menjadi seorang pria sejati. 5. Dekat dengan Tuhan. Lo nggak akan pernah mencapai level maksimal sebagai pria sejati jika lo belum dekat dengan Tuhan. Mengapa hal ini begitu penting? Karena jika lo menjauh dari Tuhan, lo akan memiliki sikap angkuh yang sangat besar. Dan seperti yang kita tahu, sifat angkuh adalah pembunuh kesuksesan yang paling mematikan. Coba pikirkan bro, berapa banyak atlet terkenal yang karirnya hancur karena sikap angkuh. Dan sebaliknya, jika lo mendekatkan diri dengan Tuhan, otomatis lo akan menjadi lebih rendah hati, disiplin, dan tenang. Lihatlah pria-pria sejati yang paling lo hormati. Mereka pasti memiliki sifat-sifat ini. Oke bro, kalau lo merasa video ini bermanfaat dan harus dilihat pria-pria lain di luar sana, silahkan share atau tulis pengalaman dan masukan lo di kolom komentar. Sekian video ini, semoga bermanfaat bro.